Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan para sahabat senantiasa sehat dan senantiasa dilancarkan urusannya. Kali ini para sahabat masih tetap ditemani oleh Pak Toto dari channel Rumah Cerita. Channel Rumah Cerita senantiasa mempersembahkan cerita-cerita horor, cerita-cerita misteri kepada para sahabat semua. Dan untuk mendengarkan cerita ini, para sahabat lebih baik menggunakan earphone untuk kualitas suara yang lebih bagus. Dan sambil mendengarkan cerita ini, jika sahabat ditemani dengan secangkir kopi, tentu lebih bagus lagi, biar mendengarkan cerita ini lebih asik. Kali ini Pak Toto akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Erik Muhammad. Kiriman cerita dari Erik Muhammad ini berjudul Pengejar Makhluk Gaib. Namun, seperti biasanya, bagi para sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, karena nanti para sahabat akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan jika channel ini upload cerita terbaru. Cerita seram dimulai. Di kampung itu, pada tahun 2019, tepatnya sekitar bulan Mei, di sebuah perkampungan di daerah Yogyakarta. Disitulah saat ini Alfian berada. Alfian seperti halnya pemuda lain di kampungnya, saat ini disibukkan dengan membantu kedua orang tuanya dengan bekerja di ladang dan membantu toko orang tuanya yang ada di pasar. Belakangan ini, kampungnya Alfian sedang tidak aman karena para penduduk di kampung ini sering kehilangan harta bendanya. Ada saja barang-barang yang hilang milik para warga. Ada saja barang milik warga yang hilang, baik itu berupa uang maupun perhiasan. Sampai akhirnya para tetua kampung memutuskan untuk diadakan ronda di kampung itu. Saat itu para tetua di kampung berpikir bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh pencuri-pencuri yang belakangan ini semakin marak. Malam itu Alfian mendapatkan jatah ronda ditemani oleh Teja, Umar, dan Fandi. Saat itu usia Alfian 23 tahun, usia Teja 24, Umar 23, dan Fandi 24 tahun. Jadi usia mereka saat ini hampir setara. Jam telah menunjukkan pukul 11 malam. Dan sampai pukul 11 malam mereka belum menemukan satu keanehan apapun dalam ronda itu. Keanehan baru mereka rasakan ketika jam telah menunjukkan pukul 1:30 malam. Saat itu situasinya gerimis dan tidak tahu dari mana datangnya tiba-tiba mereka mendengar suara lolongan serigala. Suara lolongan serigala ini agak aneh bagi mereka karena walaupun mereka tinggal di desa, di kampung, namun suara lolongan serigala ini sudah bertahun-tahun tidak mereka dengarkan. Bahkan di antara mereka ada sebagian yang sama sekali belum pernah mendengar suara lolongan ini sedari kecil mereka. Teja, ini gimana kok kayaknya ada suara lolongan serigala nih? Aku nggak pernah dengar loh suara seperti ini, kata Alfian kepada Teja. Iya, Al, aku juga belum pernah dengar loh suara ini. Ini agak aneh nih Al, kok gini-gini amat ya situasinya, kata Teja yang menanggapi apa yang dikatakan Alfian tentang situasi yang mereka hadapi malam ini. Rupanya situasi malam ini yang agak janggal dirasakan juga oleh Umar dan Fandi. Dan di pos ronda ini sambil ditemani oleh secangkir kopi, mereka akhirnya ngobrol-ngobrol di tempat itu. Alfian kemudian mengajak Teja untuk berputar sejenak di lingkungan itu. Dan ketika Alfian datang ke
rumah orang yang tampaknya sangat kaya di kampung itu, Alfian sempat terkesiap dan Alfian lalu mendorong tubuh Teja untuk menepi dari jalan yang mereka lewati. Minggir dulu, Jak. Kenapa, Al? Jak, kok kayaknya ada sesuatu yang aneh di rumah itu, kata Alfian kepada Teja. Dan setelah dilihatnya, ternyata saat itu mereka melihat sesosok bayangan berwarna hitam, namun ukuran dari bayangan ini tidak seperti bayangan layaknya orang pada umumnya. Bayangan itu menampakkan seseorang dengan tinggi sekitar 5 meter karena tingginya sepertinya setara dengan atap rumah itu. Hal itulah yang membuat Alfian kemudian mendorong tubuh Teja untuk diam dan jangan banyak bicara. Teja rupanya paham dengan apa yang diinginkan oleh Alfian. Ada apa? Itu, Jak, kamu lihat, Jak, di sekitar situ, Jak. Tuh. Kata Alfian sambil menunjuk ke satu arah. Teja saat itu matanya terbelalak ketika mendapati ada sesosok bayangan dengan tinggi lebih dari 2 kali tinggi mereka. Ya Tuhan, apa itu, Al? Kok tinggi banget? Udah, diam, kata Alfian. Teja pun kemudian menuruti dan mereka diam sambil terus memantau perkembangan situasinya. Dan bayangan itu terlihat beberapa saat kemudian semakin kecil dan berubah menjadi manusia biasa pada umumnya. Namun hal ini tidak membuat mereka semakin gembira, mereka justru semakin takut dibuat oleh situasi yang ada. Ternyata bayangan mirip raksasa itu kini telah berubah wujud menjadi sosok manusia seperti pada umumnya. Dan ketika mereka amati, sosok itu kemudian berjalan menuju ke pinggiran kampung. Alfian dan Teja kemudian mengikuti sosok itu dan mereka mendapati sosok itu mengendap-endap di salah satu rumah penghuni yang ada di pinggiran kampung. Sosok itu lalu terlihat masuk ke dalam rumah dan saat itu mereka melihat sosok ini masuk ke dalam rumah seperti bayangan. Mereka seperti mampu menembus tembok dan pintu rumah. Dan tak sampai 10 menit bayangan itu kemudian keluar lagi. Alfian saat itu kemudian mengirimkan WhatsApp kepada teman-temannya yaitu Umar dan Fandi yang saat ini sedang ada di pos ronda. Alfian saat itu menuliskan bahwa teman-temannya diminta untuk datang ke tempat mereka saat ini berada dan mereka diminta untuk berhati-hati dan tidak menimbulkan suara karena saat ini mereka sedang memantau sesuatu yang mereka curigai. Dan ketika mendapatkan pesan dari Alfian ini, Umar dan Fandi langsung paham dan mereka datang ke tempat itu. Sementara itu, Alfian dan Teja lalu mereka bergegas mengikuti sosok itu yang terlihat keluar dari dalam rumah dan sosok itu terus berjalan dan perjalanan sosok itu semakin ke pinggiran kampung dan nampak sosok itu berjalan ke pinggir sungai. Sosok itu lalu terlihat mendekati sebuah batu besar yang ada di pinggiran sungai. Dan beberapa saat kemudian Alfian melihat batu besar yang ada di pinggiran sungai itu nampak seperti cahaya berwarna kekuning-kuningan dan sosok itu lalu tampak masuk ke tempat itu. Alfian saat itu yang pikirannya sudah mulai dipenuhi dengan berbagai macam pertanyaan, Alfian kemudian berlari secepat yang dia mampu dan menerobos ke cahaya berwarna kuning itu. Sementara saat itu Teja tidak berani melakukan apapun selain hanya melihat gerakan Alfian yang begitu cepatnya dia ke depan cahaya berwarna kuning itu. Alfian kini kemudian telah masuk ke dalam cahaya berwarna kuning itu dan cahaya berwarna kuning itu beberapa saat kemudian setelah Alfian masuk, cahaya itu pun hilang dari pandangannya.
Sementara itu, Alfian yang telah masuk ke dalam cahaya berwarna kekuning-kuningan itu, saat itu dia merasakan telah masuk ke dalam sebuah kampung, dan saat itu dia melihat para penghuni yang ada di tempat itu bukan layaknya manusia pada umumnya. Perbedaan yang jelas kentara adalah pada bentuk bibir dan matanya. Jadi bibir dan mata para penghuni kampung itu berbentuk vertikal, bukan berbentuk horizontal seperti manusia pada umumnya. Bentuk vertikal ini membuat bentuk mereka begitu menakutkan menurut pandangannya Alfian. Namun belum lama Alfian memasuki tempat itu, tiba-tiba ada sebuah suara yang menyapanya. Berhenti. Kamu telah masuk yang bukan alammu. Ini tidak boleh buat kamu. Kata sosok itu memperingatkan Alfian untuk tidak masuk ke tempat ini. Alfian pun tahu bahwa dirinya memang telah melanggar. Namun Alfian kemudian berkata, "Iya, aku memang tidak berhak untuk masuk ke sini. Tapi wargamulah yang tadi telah masuk ke dunia kami, dan dia, aku rasa, telah melakukan perbuatan jahat di alam kami. Beberapa penghuni dari kampung kami telah kehilangan harta bendanya, dan kami curiga bahwa makhluk kalianlah yang telah melakukan keonaran itu di kampung kami. Tolong peringatkan kepada warga kalian supaya jangan berbuat keonaran di alam manusia kalau kalian tidak mau dibalas oleh umat manusia," kata Alfian kepada makhluk itu. Benarkah apa yang kamu katakan itu? Tolong, kamu jangan membuat masalah di tempat ini. Jika kamu membuat masalah di tempat ini, maka hukum di tempat ini akan sangat menyakitkan buat kamu. Kata makhluk itu kepada Alfian, "Ya, aku siap untuk menanggung semua resikonya jika aku berbohong. Tapi tolong ingatkan kepada wargamu untuk tidak berbuat kejahatan di alam kami." Baik, kalau begitu kamu ikut aku. Ikut aku ke tetua di daerah ini. Kata makhluk itu dan mengajak Alfian untuk datang ke salah seorang pejabat atau orang yang dituakan di wilayah itu. Dan tak berapa lama kemudian, Alfian telah sampai di orang yang dituakan itu. Dan saat itu Alfian melihat beberapa orang warga menyambutnya dengan hangat. Dan setelah bertemu dengan pimpinan dari wilayah itu, Alfian kemudian menceritakan apa yang tadi ditemuinya dan apa yang tadi dilihat. Alfian kemudian menceritakan apa yang ditemui tadi dan apa yang dilihatnya tadi. Sang tetua kampung saat itu hanya manggut-manggut saja, dan tak lama kemudian sang tetua kampung itu mengeluarkan seperti bola kristal, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dari dalam bola kristal ini lalu nampak perwujudan sosok yang tadi masuk ke rumah salah seorang penghuni kampung itu. Aduh, maaf, kami kecolongan. Ada warga kami yang telah melanggar ketentuan dari kami. Mereka telah melanggar masuk ke gerbang dimensi kalian, dan mereka telah melakukan kejahatan pada alam kalian. Sebenarnya ini tidak boleh, dan ini adalah sebuah larangan. Bagaimanapun, kita mempunyai dimensi masing-masing, dan kita punya aturan masing-masing yang harus senantiasa kita jaga. Kata makhluk yang berpakaian layaknya seperti raja itu. Alfian saat ini baru mengerti ternyata di tempat itu pun ada aturan dan ada kebijaksanaan layaknya seperti dunia manusia pada umumnya. Dan tak berapa lama kemudian nampak ada sosok-sosok yang kemudian pergi dari tempat itu. Tolong kamu cari orang yang ada ini, dan nanti tolong dia bawa ke tempat ini. Semua harus ditegakkan, aturan harus ditegakkan kalau kita tidak mau berselisih dengan mereka, kata pimpinan makhluk itu. Dan makhluk itu pun kemudian terlihat menundukkan badannya, dan saat itu terlihat tubuh mereka melesat menghilang dari tempat itu dengan seperti kecepatan cahaya,
Begitu cepatnya mereka melesat seperti terbang. Alfian saat itu lalu diminta untuk menunggu bagaimana kelanjutannya. Dan setelah menunggu sekitar 1 jam, akhirnya orang-orang itu pun nampak kembali, dan orang itu lalu menyerahkan sosok yang tadi masuk ke rumah salah seorang penduduk. Inilah orang yang telah membuat ular di dunia kamu, dan aku berjanji, masyarakatku tidak akan berbuat ular lagi kepada kalian. Dan setelah aku lihat-lihat, memang makhluk satu ini telah agak lama berbuat ular di tempat kalian. Dan aku janji, apa yang hilang di tempat kalian akan aku kembalikan dan tidak akan aku kurangi. Percayalah, kita harus tetap menjaga keseimbangan alam. Jangan sampai perbuatan-perbuatan ini mengotori kita. Jangan sampai kita semua terpengaruh oleh tindakan 1 atau 2 orang makhluk. Kata makhluk yang terlihat seperti pimpinan itu. Rupanya makhluk yang menjadi pimpinan tempat ini terlihat begitu bijaksananya dalam mengatur makhluk-makhluk yang ada di bawah pimpinannya. Dan saat itu Alfian kemudian memohon pamit kepada makhluk itu untuk kembali ke alamnya. Alfian lalu diantarkan oleh beberapa makhluk untuk keluar dari tempat itu. Sementara itu, Teja, Umar, dan Fandi yang masih melihat dari luar batu kurang lebih dari jarak 20 meter. Saat itu mereka melihat ada cahaya lagi berwarna kekuning-kuningan yang mulai terbuka, dan beberapa saat mereka melihat Alfian keluar dari tempat itu. Mereka melihat Alfian berjalan keluar dari lubang cahaya yang berwarna kuning itu, dan setelah orang-orang yang mengawalnya masuk kembali ke batu itu, Alfian lalu disamperin oleh beberapa temannya. Alfian kemudian kembali pulang ke kampungnya, dan ketika di pagi hari, masyarakat di kampung itu menjadi geger. Mereka geger karena harta benda yang beberapa hari ini sempat hilang. Sempat mereka panik karena harta-harta berharganya hilang. Tiba-tiba saat ini harta benda itu telah kembali lagi ke tempatnya semula, dan mereka heran dengan kejadian ini. Dan setelah kejadian ini, kehilangan yang ada di masyarakat itu menjadi tidak ada lagi. Masyarakat juga bisa hidup rukun, dan saat ini mereka tidak pernah lagi kehilangan. Sementara itu Alfian saat itu beberapa kali masih sempat bisa berkunjung ke alam ini karena beberapa pembesar yang ada di alam itu masih kenal dengan Alfian. Dan ketika Alfian berada di dekat batu besar itu, Alfian sering diajak untuk masuk ke alam goib itu. Nah, itulah cerita kiriman dari Erik Muhammad. Mudah-mudahan cerita kiriman dari Erik Muhammad ini menghibur para sahabat semua. Dan jangan lupa para sahabat untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Akhirnya Pak Toto mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.